Let's Start Chapter 58-59 Bahasa Indonesia. Bab 58. Namun, Luo Feng tahu betapa sulitnya menghasilkan 30 miliar. Seorang pemimpin gerombolan tingkat rendah yang lemah bernilai sekitar 500 juta hingga 1 miliar dolar Cina. Bahkan jika Anda memburu mereka sendirian dan membunuh 10 pemimpin gerombolan dalam setahun, Anda mungkin hanya menghasilkan sekitar 5-6 miliar. Juga, sangat sulit bahkan bagi petarung level Wargot untuk membunuh pemimpin gerombolan. Pejuang level Wargot rata-rata mungkin menghasilkan sekitar 5 hingga 6 miliar dalam setahun. Bahkan dengan itu, Anda harus bekerja keras selama 6 atau 7 tahun. Selain itu, dia bahkan belum menjadi petarung level Wargot. Itu hanya keberuntungan bahwa dia bisa bertemu dengan pemburu yang terluka parah ini. Tidak mungkin dia bisa beruntung setiap saat. Meskipun akan sulit menghasilkan 30 miliar dolar China, bukan tidak mungkin dengan potensi tidur dalam kekuatan spiritual saya. Namun, membunuh naga bumi, Luo Feng tertawa getir di dalam hatinya. Seorang pemimpin gerombolan, sudah sangat mengerikan. Eksistensi yang melampaui pemimpin gerombolan, level kaisar, monster terkuat di bumi. Ada juga manusia yang melampaui level Wargot. Misalnya, petarung terkuat, Hong, dan Dewa Petir, terkuat kedua melampaui level Wargot. Namun, keberadaan ini sangat langka. Membunuh naga bumi, bahkan pejuang manusia terkuat di dunia tidak dapat 100% yakin bahwa mereka dapat membunuhnya. Haha, ramuan kehidupan, Kapten. Ketika salah satu dari kalian mencapai level petarung terkuat di dunia, Hong, lemparkan sedikit uang ke saya sehingga saya bisa membeli satu ramuan kehidupan, tertawa Zhang Ke. Anggota regu palu api lainnya tidak bisa menahan tawa. Mencapai level Hong, orang seperti itu bisa melawan seluruh pasukan pemerintah sendirian. Bagi tipe orang seperti ini, 30 miliar memang uang tunai kecil. Namun, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mencapai level itu? Pergi. Ayo makan. Gao Feng tertawa. Di sebuah restoran di lantai 3 pasar aliansi SDM. Ada piring di seluruh meja dan anggota regu palu api semua dikelompokkan di depan laptop di samping. Kapten, Gao Feng, dengan cepat memindai jarinya pada pemindai. Mengetikkan 3 kata sandi sekali pakai. Dan memasukkan akun bersama regu palu api. 800 juta dolar China. Seperti yang kita katakan sebelumnya, Luo Feng melakukan semua pekerjaan. Jadi dia mendapatkan 80%, setinggi mungkin. Sisanya dari kita akan membagi 20%. Tidak ada keluhan. Kan, Gao Feng memandang kelompok itu. Kelompok itu mengangguk dan Luo Feng tertawa. Regu petarung memiliki segala macam aturan. Beberapa dari mereka mencoba membuat anggota bersaing sementara yang lain mempromosikan persatuan. Luo Feng mendapat 640 juta. Sisanya mendapat 32 juta. Gao Feng dengan sigap mentransfer uangnya. BEEP. Transaksi berhasil. Notifikasi muncul satu persatu di layar laptop. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat jam tangan komunikasi taktisnya sendiri, yang menunjukkan bahwa keseimbangannya telah meningkat sebesar 640 juta. Hari ini, Luo Feng mentraktir kita, tertawa Gao Feng sambil berteriak. Ya, kita harus membuat orang kaya ini membayar, kata Chen Gu dengan ekspresi tidak puas. Astaga. Kali ini saja dan kamu hampir mengejar jumlah uang yang telah saya hasilkan selama bertahun-tahun ini. Saya iri. Setiap kali mereka meninggalkan alam liar, mereka meninggalkan batas kehidupan dan kematian. Di alam liar, terutama di kota-kota yang hancur, Anda selalu khawatir. Tidak ada yang berani bersantai di kota-kota itu, karena ada terlalu banyak gerombolan monster dan monster level komandan di sana. Minum, ayo. Kami bersaudara akan minum-minum. Rasanya luar biasa. Zhang Tua, kita sudah bersaudara hampir 10 tahun. Entah sudah berapa kali kau menyelamatkanku di medan perang. Nah, tidak perlu bicara lagi. Ini bersulang. Orang-orang di sekitar meja ini sedih karena Zhang Ke akan pensiun. Tetapi mereka berharap kepada Luo Feng si pembaca roh. Perasaan semua orang rumit. Jadi mereka makan dan minum dengan riang sampai sekitar jam 9 malam. Hanya sampai saat itu mereka menemukan sebuah kamar di kedai teh terdekat untuk beristirahat. Di dalam ruangan, semua orang menikmati secangkir teh bening di depan mereka. Zhang Ke akan menjadi instruktur
Di dojo, kata Gao Feng kepada kelompok. Di masa depan, kita akan memiliki 5 orang di regu palu api kita. Aku, Luo Feng, Chen Gu, Wei Tai, dan Wei Qing. Dan karena Luo Feng adalah seorang pembaca roh, kekuatannya melebihi kekuatanku. Aku yakin pertumbuhannya di masa depan akan lebih menakjubkan. Tidak ada yang tidak senang karena kekuatan Luo Feng. Petarung yang kuat dalam satu regu berarti peluang bertahan hidup yang lebih tinggi untuk regu. Pasukan akan lebih mudah berburu monster dan menghasilkan lebih banyak uang. Misalnya, jika Luo Feng tidak membunuh pemburu kali ini, anggota regu lainnya tidak akan mendapatkan 32 juta. Meskipun Luo Feng mendapatkan sebagian besar uang, mereka masih menerima lebih banyak uang daripada yang mereka dapatkan dari penghasilan sebelumnya. Namun, dari kita berlima, Luo Feng adalah yang terkuat. Kuharap kita tidak akan menjadi beban baginya, kata Gao Feng. Wajah Wei Qing dan Wei Tai sedikit berubah. Keduanya adalah petarung tingkat lanjut, jadi mereka memang menjadi beban. Kapten, aku masih pemula. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Luo Feng, bukan itu yang kumaksud. Gao Feng tersenyum sedikit. Wei Tai, Wei Qing, kalian juga jangan terlalu banyak berpikir. Yang aku maksudkan adalah kita harus meningkatkan tujuan kita untuk monster kita. Berburu di masa depan. Jadi tujuan pertama regu palu api kita adalah menjadikan setiap anggota petarung level Panglima Perang. Petik 2. Kapten. Wei Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Adikku dan aku masih harus pergi sampai kita mencapai level Panglima Perang. Aku tahu itu. Gao Feng tertawa dengan percaya diri. Aku punya ide. Katakan padaku apa yang kalian pikirkan. Luo Feng mengangguk. Dan Wei Tai, Wei Qing, dan Chen Gu juga mendengarkan. Wei Tai, Wei Qing, Chen Gu, kalian bertiga masing-masing membeli satu obat genetik kelas A, kata Gao Feng. Dengan begitu, hanya dengan tingkat kebugaran tubuh, Wei Tai dan Wei Qing akan bisa langsung masuk ke Panglima Perang tingkat rendah. Level, kekuatan dan kecepatan Chen Gu juga akan sangat meningkat. Luo Feng sedikit mengernyit. Saat ini ada 2 obat genetik utama, grade A dan grade B. Kelas B untuk orang biasa, yang membuat mereka menjadi pejuang. Namun, mereka yang mengandalkan obat genetik untuk menjadi petarung hanya akan memiliki kekuatan rata-rata di masa depan. Obat genetik kelas A untuk digunakan para pejuang. Setelah menggunakannya, kekuatan mereka bisa berlipat ganda. Tentu saja, jika kekuatan Anda sudah sangat tinggi, maka obat genetik tidak akan efektif. Namun, obat genetik kelas A, bahkan dengan setengah harga dojo, harganya 360 juta dolar Cina. Kapten, saya telah bekerja selama bertahun-tahun dan, bahkan jika saya menambahkan penghasilan hari ini, saya hanya memiliki 430 juta, cemberut Wei Tai saat dia berkata. Dengan tingkat pertumbuhan saya, tampaknya Panglima Perang tingkat rendah pada dasarnya adalah milik saya. Batasi. Di masa depan, saya tidak akan punya banyak pilihan untuk menghasilkan uang. Jadi jika saya membuang semua uang saya sekarang, berapa banyak yang tersisa ketika saya pensiun? Petik 2 titik. Orang harus selalu memikirkan masa depan. Uang tidak mudah didapat. Setelah bekerja selama 10 tahun atau lebih, dia hanya menghasilkan 430 juta. Dan menggunakan 360 juta untuk membeli obat genetik. Lalu, bukankah dia akan menginvestasikan semua yang dia usahakan untuk itu? Kapten, saya menggunakan senjata panas. Jadi saya harus mengeluarkan cukup banyak uang. Menggunakan 360 juta seperti ini, Chen Gu juga agak ragu-ragu. Jangan khawatir, Gao Feng sedikit tersenyum. Kamu tidak akan membutuhkan uang sebanyak itu untuk membeli obat genetik kelas A. Saat aku baru menjadi petarung, aku juga seorang pemula. Saat itu, aku bergabung dengan regu petarung dan berhasil membuat seorang saudara seumur hidup. Sampai sekarang, saudara itu adalah Panglima Perang yang maju. Dia memiliki koneksi untuk mendapatkan obat genetik hanya dengan 200 juta. 200 juta, Wei Tai, Wei Qing, dan Chen Gu terkejut. Hanya 200 juta. Luo Feng juga sangat terkejut. Separuh harga di pasar internet limit home pada dasarnya adalah harga terendah yang bisa Anda dapatkan. Sekalipun setengah harga butuh 360 juta.
Tapi Gao Feng bisa mendapatkannya hanya dengan 200 juta. Kalau begitu aku akan pergi meminta teman baikku untuk membelikan beberapa untuk kita. Dan kemudian kalian bisa membayarku setelah aku memberikannya kepadamu. Dengan begitu, kamu akan percaya padaku, tertawa Gao Feng. Namun, ada sesuatu yang tidak dia ceritakan kepada mereka. Hanya mereka yang ada di organisasi internal saudaranya yang bisa mendapatkan diskon itu. Anggota organisasi juga tidak diperbolehkan menjual barangnya kepada pihak luar, karena harga organisasi akan membengkak dan mengalami masalah lain jika itu terjadi. Namun demikian, Gao Feng bersedia memberikan uangnya sendiri agar Chen Gu, Wei Tai, dan Wei Qing tidak perlu melakukannya. Karena, dalam hal kekayaan, dia memiliki lebih banyak uang daripada semua anggota lain di skuad. Di masa depan, semua orang di Regu akan setingkat panglima perang. Gao Feng tersenyum sedikit. Chen Gu akan bertanggung jawab atas penindasan. Del, Wei Tai dan Wei Qing akan bertanggung jawab untuk membersihkan monster prajurit normal. Sementara aku dan Luo Feng akan pergi untuk monster level komandan. Dengan efisiensi pasukan kita pasti bisa membunuh monster level komandan dalam jumlah besar. Jumlah uang yang akan kita hasilkan setidaknya 10 kali lebih tinggi dari yang kita hasilkan di masa lalu. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat di dalam. Menurut apa yang Gao Feng katakan, semua orang di Regu Palu Api akan menjadi elit. Sebuah regu penuh dengan panglima perang. Dan dengan kekuatan spiritualnya, kekuatan regu ini akan gila. Bab 59. Meskipun Wei Tai, Wei Qing, dan Chen Gu terkejut dengan saran kapten mereka, mereka tetap mengangguk setuju pada akhirnya. Mereka juga tahu dengan jelas bahwa salah satu anggota Regu Palu Api akan tumbuh dengan cepat. Jika mereka tidak bisa mengikuti, kemudian pada waktunya, mereka akan ditinggalkan. Setelah itu, Luo Feng dan yang lainnya berpisah di pasar aliansi SDM dan kembali ke rumah masing-masing dengan kereta api. Kota Yangzhou, sektor Mingyu. Sampai sekarang, itu sudah jauh malam. Mobil khusus tempur, SUV Volkswagen Touareg, tidak menemui hambatan saat memasuki sektor ini. Berbunyi, Volkswagen Touareg berhenti di depan pintu masuk Limit Hall. Rumah Chen Gu, Zhang Ke, dan Luo Feng semuanya berkumpul di depan pintu masuk aula batas. Rumah instruktur dojo, seperti kepala instruktur Wutong, juga ada di sana. Luo Feng membuka pintu dan turun dari mobil. Hal pertama yang dilihatnya adalah ayah dan ibunya berdiri dan saudara laki-lakinya duduk di kursi roda. Saudara, Luo Hua adalah yang pertama berteriak. Luo Hua, ayah, ibu, Luo Feng memeluk orang tua dan kakaknya. Luo Feng bisa merasakan kegembiraan orang tuanya. Chen Gu dan Zhang Ke juga bersama anggota keluarga mereka. Namun, wajah istri dan putri Zhang Ke berlinang air mata. Meskipun mereka sudah tahu sebelumnya bahwa Zhang Ke kehilangan lengannya. Istri, anak perempuan, aku akan bersamamu selamanya sekarang. Anda tidak bisa melihat kesedihan di wajah Zhang Ke. Kakak Zhang, Luo Feng mencuri pandang. Ada kemungkinan yang sangat tinggi dari Regu Taring Macan yang menyerang Regu Palu Api karena perseteruannya dengan Zhang Zehu. 3 pahlawan dojo kita telah kembali dengan selamat. Sekarang sudah larut malam. Jadi mari kita beristirahat dengan baik, kata instruktur kepala Wutong sambil tertawa. Kelompok itu tertawa ketika mereka berpisah dan Luo Feng dan anggota keluarganya kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, Luo Feng akhirnya bisa benar-benar rileks. Di hari pertama dia kembali, dia tidak berlatih dan hanya bersantai. Mengenakan seragam dojo longgar, dia berjalan-jalan santai di sektor tersebut. Sore hari, Luo Feng lakukan perjalanan ke dojo. Panggil Chen Gu melalui teleponnya. Kapten ada di sini. Oh, aku akan segera ke sana. Luo Feng segera bergegas menuju Dojo of Limits. Di sebuah bar di lantai pertama Dojo of Limit, Luo Feng, Chen Gu, dan Gao Feng sedang duduk bersama. Tirai menutupi jendela di samping untuk mencegah sinar matahari masuk. Luo Feng, ini 2 pisau lempar seri ke-9 yang kamu inginkan. Gao Feng tertawa sambil menyerahkannya. Total 45 juta. Cepat dan transfer uangnya. Kamu orang kaya. Aku tidak keberatan menerima tambahan apapun. Tip jika Anda bersedia memberikan beberapa. Pisau lempar seri ke-9. Luo Feng segera menerima kotak yang dibungkus dengan rapi itu. Setelah box dibuka,
Interiornya dibagi menjadi dua bagian. Setiap bagian memiliki pisau di dalamnya. Dan keduanya berwarna hitam. Ketika Chen Gu dan yang lainnya meminta Gao Feng untuk membantu mereka membeli obat genetik, Luo Feng meminta kapten untuk membantunya membeli dua pisau lempar seri ke-9. Saat ini, pisau lempar yang bagus sangat penting bagi Luo Feng. Entah melempar pisau atau senjata lain, harganya terus naik. Pisau lempar itu murah karena kecil dan menggunakan bahan yang sangat sedikit. Bahkan monster level pemimpin gerombolan tingkat tinggi akan kesulitan menghancurkan pisau lempar seri ke-9. Kapten, saya mentransfer 45 juta. Luo Feng langsung mentransfer melalui ponselnya. Bahkan tidak memberi $1 pun ekstra, kata Gao Feng sengaja. Luo Feng, kamu punya banyak uang sekarang. Jadi mengapa kamu tidak membeli pedang yang lebih baik? Seragam pertempuran yang lebih baik. Chen Gu tertawa. Dia baru saja menerima obat genetiknya. Jadi dia dalam suasana hati yang sangat baik. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Pisau lempar itu ringan dan tidak menggunakan banyak bahan. Jadi saya mampu membelinya. Pedang dan seragam. Pedang hantu seri ke-9 harganya $3 miliar China. Seragam pertempuran seri ke-9 bahkan lebih tidak masuk akal. Totalnya akan menjadi $12 miliar China. Bagaimana saya bisa membelinya? Petik 2 titik. Perbedaan harga antara senjata level prajurit, level panglima perang, dan level wargot memang sangat besar. Jadi dia hanya akan membeli pisau lempar. Jika bahkan seorang pemimpin gerombolan tidak dapat merobek seragam pertempuran itu, maka tidak aneh jika seragam itu sangat mahal. Dan dengan tingkat kebugaran, tingkat prajurit tingkat lanjut, bahkan jika dia mengenakan seragam pertempuran seri 8 atau 9 dan tetap utuh setelah serangan dari pemimpin gerombolan, dampak serangan itu akan cukup untuk menghancurkan organ vitalnya. Bahkan jika seorang pengemis memakai jubah, dia tidak akan menjadi bangsawan. Jika tubuhnya adalah level prajurit dan seragam pertempurannya adalah level wargot, itu hanya pemborosan seragam pertempuran. Seragam pertempuran itu jauh lebih mahal daripada melempar pisau. Tertawa Gao Feng. Luo Feng benar. Seragam pertempuran seri 5 cocok untuk tingkat kebugaran tubuhnya saat ini. Luo Feng, kata Gao Feng. Luo Feng melihat ke arah kapten. Saat ini, Chen Gu dan dua bersaudara Wei Jia semuanya akan menggunakan obat genetik. Obat genetik akan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk benar-benar menunjukkan efeknya. Dan setelah kekuatan mereka meningkat, mereka juga membutuhkan 1 atau 2 berbulan-bulan latihan agar terbiasa dengan kekuatan mereka yang lebih kuat. Jadi, kami mungkin akan beristirahat selama 2 atau 3 bulan. Setelah 2 atau 3 bulan, kami akan memasuki hutan belantara lagi, kata Gao Feng. Chen Gu juga mengangguk. Aku mengerti, kata Luo Feng sambil mengangguk. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk berlatih juga. Aku mendapat cukup banyak dari perjalanan kali ini ke alam liar. Sekarang aku kembali. Aku akan berlatih secara produktif. Oke, Gao Feng tertawa sambil mengangguk. Jika kita ingin bertemu lagi, mari kita bertemu di sektor kota utama. Datang ke sini dari rumah saya membutuhkan waktu yang cukup lama. Baiklah, Luo Feng dan Chen Gu mengangguk. Kota sektor utama merupakan pusat dari seluruh kota pusat. Sangat mudah untuk pergi ke sana dari kota yang Zhou atau kota sekitarnya lainnya. Setelah kapten pergi, Luo Feng membawa pulang kedua pisau lempar itu. Malam itu, di aula pelatihan rumah Luo Feng, ada sepotong kaca transparan dengan lebar dan panjang sekitar 1 meter di tengah langit-langit. Seperti air, sinar bulan bersinar menembus kaca. Duduk di tengah aula pelatihan, Luo Feng bisa melihat langit berbintang yang tak terbatas dengan sekilas pandang melalui kaca. Dua pisau lempar hitam mengelilingi Luo Feng. Bola emas yang gelap itu masih dalam alam kesadaranku, dan menyimpan kekuatan spiritual dalam jumlah besar. Hanya saja tubuhku tidak cukup kuat untuk menahan begitu banyak kekuatan spiritual. Luo Feng berpikir dalam hati. Jadi apa yang perlu saya lakukan sekarang adalah menaikkan tingkat kebugaran tubuh saya secepat mungkin. Petik 2 titik. Saat tubuhku semakin kuat, kekuatan spiritualku secara alami akan semakin kuat juga. Ini akan terus berkembang sampai suatu hari bola gelap emas lenyap. Petik 2. Setelah itu, Luo Feng mulai berlatih dengan pahit dan serius sesuai dengan instruksi manual Nine Stage Thunderblade dan DVD yang menyertainya. Teknik Liu Guang.
teknik Daoyin, 9 tahap Hun Yuan, dan teknik pedang petir. Dan Luo Feng telah menyelesaikan tahap pertama pedang petir di hutan belantara. Jauh di malam hari, setiap kali Luo Feng melakukan chop, uppercut, atau slash, dia menggunakan teknik Force Exertion dari Nine Stage Thunderblade. Setiap serangan menggabungkan 2 tahap pengerahan tenaga, yang berarti otot-otot tubuh Luo Feng secara instan mengerahkan kekuatan lain setiap kali. Mengerahkan kekuatan lain secara instan saat menebas adalah beban besar pada tulang, otot, sel, Anda. Setelah berlatih selama sekitar setengah jam, Luo Feng menjadi sangat lelah sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak saat dia duduk di lantai. Pengerahan tenaga dari 9 tahap Thunderblade sebenarnya membawa beban yang luar biasa pada setiap bagian tubuh Anda. Setelah istirahat selama 5 menit, Luo Feng mulai berlatih teknik Daoyin 9 panggung Hun Yuan. Tubuh yang semula kelelahan, seolah-olah bersantai di pemandian air panas, menjadi nyaman dan lembut. Setelah berlatih teknik pedang dan Daoyin, akhirnya, Luo Feng mulai menjalani teknik pelatihan genetik paling dasar yang bahkan harus diikuti oleh pejuang terkuat di dunia, Wu Xin Xiangtian. Setelah pelatihan, Luo Feng merasa setiap sel di tubuhnya kelaparan. Ini menyebabkan energi genetik yang diserapnya ditelan dengan gila-gilaan. Setiap kali dia berlatih menyebabkan batasnya meningkat. 1 menit, 2 menit, seiring berjalannya waktu, Luo Feng menjadi semakin terkejut. Akhirnya, setiap sel di tubuhnya, seolah-olah diisi dengan makanan, tidak dapat menyerap lagi. Jumlah energi genetik yang saya serap hari ini 2 kali lipat jumlah yang saya serap di masa lalu. Luo Feng benar-benar tercengang. Buku petunjuk mengatakan bahwa, semakin saya berlatih petik terbalik 9 tahap pedang petir, semakin banyak energi genetik yang dapat saya serap. Saya tidak percaya sebanyak ini. Luo Feng tidak berpikir itu akan menjadi tidak masuk akal, meskipun ada penjelasan manual instruksi. Ketika seseorang berlatih sampai mereka menjadi sangat lelah sehingga mereka tidak dapat bergerak, itu berarti terlalu banyak asam ru di otot mereka, yaitu ketika semua otot di tubuh Anda menjadi lelah. Tubuh dan banyak sel lain tidak benar-benar bergabung dalam latihan. Tetapi pengerahan tenaga Luo Feng, 9 tahap guntur pisau, menyebabkan tubuh dan sel bergabung juga. Sama seperti nafsu makan seseorang menjadi lebih besar setelah banyak berolahraga. Ketika tubuh dan sel menggunakan banyak energi, nafsu makan mereka meningkat pesat, memungkinkan mereka menyerap lebih banyak energi genetik. Aku baru di tahap pertama, namun jumlah energi genetik yang diserap meningkat begitu banyak. Seberapa cepat aku setelah sampai ke tahap ke-9? Tidak hanya aku akan bisa berlatih dengan cepat, tapi kekuatan pedangku juga akan meningkat pesat. Tak heran kau bisa menjadi petarung terkuat di seluruh dunia. Kecepatan dan kebugaran tubuh nomor 1. Luo Feng terengah-engah. Apa artinya jika tingkat kebugaran tubuh Anda meningkat dengan cepat? Untuk Luo Feng, itu berarti jumlah kekuatan spiritual yang dapat dia tangani juga akan meningkat pesat. Mulai hari ini, Luo Feng mendekati batasnya setiap hari saat dia melatih dirinya sendiri. Dan dia akhirnya menemukan cara terbaik untuk berlatih, yaitu menjalani Liu Guang sambil mengayunkan pedangnya. Kecepatannya tidak harus cepat, tetapi setiap tebasan dan langkah harus serius. Setelah kelelahan, dia mulai melatih teknik Daoyinnya. Setelah menjalani pelatihan teknik Daoyin, dia akan memulihkan sedikit kekuatannya. Dia akan sekali lagi melatih teknik dan teknik pedangnya, dan kemudian menjalani pelatihan teknik Daoyin lagi. Hanya pada akhirnya dia akan memulai pelatihan energi genetiknya. Metode pelatihan ini adalah yang paling efisien. Proses ini memakan waktu sekitar 6 jam penuh, yang juga merupakan cara terbaik bagi Luo Feng untuk meningkatkan tingkat kebugaran tubuhnya. Sebenarnya, dengan bantuan kekuatan spiritual dalam jumlah besar dari pembaca roh, tingkat kebugaran tubuhnya secara alami meningkat dengan cepat. Dan Luo Feng juga berlatih dalam teknik pamungkas dunia, Nine Stage Thunderblade, sehingga tingkat peningkatannya bahkan lebih mengejutkan. Luo Feng meningkat setiap hari. Dalam sekejap mata, waktu sebulan telah berlalu. Hau. Setiap ayunan Luo Feng menyebabkan angin kencang terbentuk di aula pelatihan, yang secara alami menghilang saat menghantam dinding. Villa ini dirancang oleh Dojo of Limits, jadi tentu saja aula pelatihan dibuat dengan cermat.
Telepon dari Kapten. Luo Feng berjalan ke samping dan mengangkat telepon. Luo Feng, sudah sekitar sebulan. Chen Gu, Wei Tai, dan kekuatan Wei Qing meningkat cukup banyak setelah menggunakan obat genetik. Menurutku kita harus bertemu sebentar. Tanya Gao Feng melalui telepon. Sampai sekarang, orang terkuat di Regu Palu Api sebenarnya adalah Luo Feng. Dan posisi Luo Feng akan menjadi semakin stabil di masa depan. Jadi Gao Feng meminta pendapat Luo Feng dulu. Baiklah, kita sudah lama tidak bertemu. Tertawa Luo Feng sambil mengangguk. Sebulan terakhir ini, dia sangat terobsesi dengan pelatihan. Namun, peningkatan pesatnya memang terasa sangat luar biasa. Oke, coba saya lihat. Kita akan pergi ke pasar aliansi SDM. Karena mereka memiliki layanan terbaik, kata Gao Feng. Kapan saat yang tepat? Petik 2. Luo Feng tiba-tiba berdetak kencang saat dia mengingat kata-kata Su Xin. Dalam beberapa hari ke depan, sekolah akan dimulai untukku. Tapi selama kuliah, aku akan menjadi manajer di sini pada hari Jumat dan akhir minggu. Kapten, saya pikir kita harus bertemu hari Sabtu ini, kata Luo Feng. Sabtu, baiklah. Sabtu ini. Sekian untuk chapter kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime FVC. Terima kasih.